saya kasih buktinya nih. Jadi pertama dari M, mulai dari diri. Jadi di sini itu Pak Wawan mengajarkan kami dulu materi yang akan kami pelajari, lalu proyek yang akan kami lakukan, yaitu komunitas, sebuah komunitas, cara berjalannya sebuah komunitas. Jadi Pak Wawan memberitahu kami untuk membuat kelompok dan mengambil suatu peran untuk menghidupkan sebuah komunitas online belanja. Ya, kami di sini melakukan online belanja, komunitas online belanja, dan saya mendapatkan peran penonton. Lalu setelah itu kami disuruh membuat sebuah kartu peran terbuat dari karton, lalu kami hias-hias sendiri juga nggak apa-apa, yang berisikan apa saja minimal 5 peran kami yang akan kami lakukan, sebagai misalnya contohnya seperti affiliate. Apa 5 langkah yang akan kami lakukan dalam melakukan peran seorang affiliate. Lalu setelah itu kami disuruh membuat video apa namanya, kami tuh disuruh bikin video. Terus itu teman sebangku nih, sekelompok dengan teman sebangku itu, kami disuruh untuk menilai isi kartu peran kami. Dan memang masih banyak kesalahan yang kami dapatkan dari masing-masing kartu peran kami, di mana teman saya mengeluh karena dia tidak mengerti maksudnya peran ini bagaimana, apa yang harus dilakukan. Aku juga membaca kartu peran itu masih belum ngerti juga, terus apakah harus melakukan ini itu belum detail. Jadi pada akhirnya karena masih banyak yang salah juga, kami membuat ulang lagi kartu peran itu, tapi tidak usah dikumpul lagi. Lalu yang ketiga ada refleksi terbimbing, di mana kami disuruh mengisi uraian yang memang harus panjang tentang 3 tanggapan teman kami mengenai kartu peran kami. Di situ saya jelaskan bahwa dengan bentuk narasi bahwa teman saya bercerita kalau kartu peran saya itu belum detail, terus kurangnya di mana, terus memberi tanggapan mungkin harus lebih mudah dipahami agar supaya orang bisa mengikuti cara proses peran saya. Dan juga saya bercerita tentang hal yang sama, mungkin memang di kartu peran kami itu memang belum sedetail itu, dan kami terlalu susah memikir ya, karena untuk 5 langkah hanya untuk peran yang memang sangat mudah dilakukan itu memang susah dicari gitu ya prosesnya ya. Lalu selanjutnya ada ruang kolaborasi, di mana kami di sini tuh tugasnya cuma duduk berkelompok dan membuat akun pedagang. Lalu jadi di sini kelompok saya tuh memilih akun Shopee, aplikasi Shopee, membuat akun pedagang di Shopee. Jadi teman saya Grace itu membuat akunnya itu dengan menukar akun pelanggannya menjadi akun pedagang, jadi kami tidak ribet. Lalu untuk KTP kami menggunakan KTP teman kami Aida, jadi proses kami juga agak lebih cepat karena udah memang dari awal sebelum adanya pembuatan akun pelanggan ini sudah sepakat untuk memakai KTP teman kami Aida. Mungkin hanya hambatnya itu di loading confirm yang lama, karena mungkin dari kekurangan aplikasinya atau memang sinyal di sekolah kami ini itu sangat lemah. Ini demonstrasi kontekstual, kami melakukan ini proses live-nya langsung. Jadi peran pembeli sudah ready, peran afiliator sudah ready, dan peran pedagang sudah ready, jasa keuangan sudah ready, kurir sudah ready, semuanya sudah ready. Jadi kami tinggal melakukan proses jual belinya saja. Namun sebelum live dimulai ada kehambatan sedikit, di mana teman kami yang bertugas sebagai afiliator itu belum dapat belum bisa menunjukkan barang di live-nya. Jadi dengan gercep dia menelpon kawan kelompok yang lain, menanyakan bagaimana bisa supaya barang itu tampil di live. Kami nelpon, terus berbincang-bincang,
lalu melakukan apa yang sudah disampaikan, baru kami bisa memulai live karena sudah muncul barangnya di live. Nah, saya juga sebagai pemeran ini ya, pemeran penonton, tugas saya adalah menonton, tap layar, dan juga memberi komentar, menanyakan barang. Jadi di tugas ini kami disuruh mengumpulkan hasil buktinya itu hanya peran kami sendiri. Jadi drive Google-nya itu memang punya diri kami sendiri. Elaborasi pemahaman, kami hanya disuruh untuk mengisi kuesioner yang sudah disediakan sebagai tugas untuk menceritakan bagaimana proses kami, apa hambatannya, dan bagaimana menurut kami proses belajar mengajar tentang komunitas online ini apakah berguna atau tidak. Jadi tugas ini memang sama seperti yang tugas sebelumnya yang tentang uraikan itu. Jadi kami harus bercerita dan menyampaikan jawaban kami dengan kata-kata narasi. Seperti misalnya walaupun ya hambatannya hanya sedikit, tetapi itu tetap harus diceritakan semua prosesnya sedetail mungkin. Lalu juga mengirimkan bukti-bukti foto, screenshot proses kegiatan kami, maupun itu proses kegiatan diri sendiri atau proses kegiatan kelompok anggota lain. Yang terakhir, keterkaitan antar materi, di mana ini kami disuruh untuk mewawancarai salah satu guru dari sekolah SMA Negeri 1 Batam dan menanyakan pendapat guru tersebut mengenai proses belajar mengajar kami di pelajaran sosiologi ini bersama Pak Wawan. Jadi kami mewawancarai Mem Yeni di ruang guru yang setelah bersedia menjadi narasumber. Dan peran yang kami ambil tuh POV-nya tuh hanya boleh satu, dan itu kami ambil dari perannya Aida sebagai affiliate. Jadi saya sendiri juga yang bercerita tentang proses belajar mengajar kami di video yang ada. Terus tanggapan Mimi ini juga memang unik ya cara belajarnya Pak Wawan. Terus memang ada skill yang dipelajari, tapi mungkin juga ini bisa berguna bagi anak-anak SMA di masa depan, walaupun cara belajarnya beda dengan anak SMK yang memang sudah diajarkan harus punya skill. Jadi itu saja yang saya ingin ceritakan dari proses belajar mengajar saya di pelajaran sosiologi. Terima kasih sudah mendengarkan.